Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya masih di Berendo ya. Kita kembali ini mengulik seputar dengan makan bergizi. Dan tentunya tadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ketika kita sudah mengetahui bahwa saat ini kita membutuhkan makanan yang gizinya seimbang. Ya Ibu Umi, benar ya, bahwasannya memang mungkin dialihkanlah statement yang selama ini 4 sehat 5 sempurna gitu ya, kita alihkan menjadi makanan dengan gizi seimbang. Nah, seperti apa mungkin Ibu Umi bahwasannya untuk anak-anak yang makanannya terpenuhi, gizinya itu makanan yang seimbang, gizinya itu seperti apa sih jangka panjangnya, dan seperti apa juga jika sejak dini mereka makanannya itu gizinya tidak seimbang gitu. Pemenuhan gizi yang seimbang tentu mendukung kesehatannya, terutama salah satu MBG ini kan tujuannya kan biar angka ketidakhadiran siswa berkurang kan, karena kan insya Allah bisa memenuhi gizinya gitu kan. Nah, salah satunya itu. Kemudian untuk jangka panjang kan dari sisi pendidikan, kalau anak-anak tercukupi gizinya tentu dia akan mudah menerima pelajaran. Ya kan? Nah, tujuan dari program Pak Presiden ini juga kan jangka panjang juga untuk mengharapkan generasi yang sehat dan produktif. Itu tadi tentu saja mencegah terjadinya stunting, karena stunting ini kan efek dari kekurangan gizi yang jangka panjang kayak gitu. Tidak tiba-tiba karena kurang gizi 1 tahun 2 tahun tiba-tiba stunting, enggak. Jadi stunting itu karena proses yang sangat panjang. Nah, inilah dimulai dari anak sekolah dengan pemenuhan gizi yang cukup kayak gitu. Kalau misalnya gizinya tidak mencukupi, akan terjadi malnutrisi, atau misalnya kalau misalnya kelebihan ketidakseimbangan tadi, misalnya karbohidratnya terlalu banyak kayak gitu, kayak contoh nih Mbak Dila ya, makanan sekarang kan yang disukain kan kayak boba ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan makanannya sangat-sangat tinggi gula. Nah, itu memang dia kan menyebabkan kenyang ya. Nah, tapi itu kan komponen gizinya nggak ada yang lain, misalnya proteinnya tidak ada. Nah, itu bahkan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit lagi nantinya. Nah, itulah kan dengan adanya MBG ini kan diharapkan juga untuk pendidikan gizi dari awal pada anak-anak, agar seperti ini sih sebetulnya ya, pola makan yang bagus seperti ini kayak gitu. Iya, ini berbicara mengenai stunting, Bapak Ibu, bahwasannya masyarakat juga banyak mempertanyakan kenapa makanan bergizi gratis ini sasarannya kepada anak-anak gitu ya. Padahal stunting kan harapannya ini kepada ibu hamil, pikirnya seperti itu. Tapi setelah mendengar Ibu Umi tadi bahwasannya memang benar ketika seorang anak ini dia punya makanan bergizi, dia akan menciptakan generasi yang berkualitas gitu ya. Maka kedepannya juga akan menurunkan tadi potensi terjadinya stunting seperti itu ya. Mungkin Pak Edwin, Pak, ini menjawab bahwasannya untuk stunting tadi seperti apa, Pak? Pertanyaan dari masyarakat ini, Pak. Ya, stunting ini kan tidak ujuk-ujuk seperti kata betul. Umi tadi. Jadi kalau misalnya kan ada kawan-kawan, ayo kita untuk ngatasi stunting sumbang kasih makanan ini roti, kasih super mie, atau kasih ini untuk meningkatkan menurunkan angka stunting dengan demikian. Bukan semudah itu gitu. Tapi paling tidak ya, dengan program yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan sekarang, itu lebih mengutamakan program yang sifatnya promotif preventif. Jadi dari usia dini, benar kata Mbak Dila tadi, harus mulai dalam kandungan, itu memang harus dilakukan pendidikan gizi yang baik itu seperti apa, konsumsi makanannya seperti apa, konsumsi obat-obatannya seperti apa, jangan sembarangan aja. Kalau saya mencontohkan, karena saya dokter gigi, ini kalau ibunya itu sering minum antibiotik tetrasiklin mengakibatkan anaknya seperti ini, giginya rusak, begini.
Nah, dari situ juga kalau pola gizinya si orang tua itu tidak dimulai dari mereka hamil, itu tidak akan ketika lahirannya nanti juga akan berpengaruh. Nah, ketika mereka lahir juga tidak ada upaya untuk mengatasi itu, makin menumpuk lagi permasalahannya. Iya. Nah, ketika sekolah anak nih sekolah itu tidak ada juga intervensi, itu akan bermasalah lagi. Jadi ini salah satu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk nyata bahwa untuk mengatasi salah satu stunting ini adalah dengan makan bergizi yang memang sesuai dengan standar gizi. Iya. Bukan berarti makan yang daging itu selalu hebat, bukan. Iya. Kemudian kemarin saya lihat juga, alhamdulillah masyarakat kita ada juga yang bantu, misalnya kalau ada yang stunting, ada organisasi-organisasi kemasyarakatan nyumbang untuk mengatasi stunting, kita sumbang yuk ke masyarakat 1 karpet telur, itu bagus gitu ya. Tapi bukan tiba-tiba seperti ini. Iya. Jadi polanya satu kali. stunting ini nih, seperti yang dikatakan Mbak Umi tadi itu, yang paling penting itu adalah kelompok sasaran yang kita tuju itu, dia itu berubah pola gizinya. Dia terbentuk pola gitu ya, Pola Pak, ya? gizinya. Jadi gizinya dia dikasih makanan yang memang bergizi dan dibiasakan makanan yang bergizi. Betul. Contoh sayuran itu Iya, jangan sampai mereka itu harus didukung oleh guru bahwa yang harus dimakan ini loh. Mentang-mentang mereka keluarga mampu, tapi belum tentu makanan yang dikirim dari rumah itu betul-betul sesuai dengan standar. Jadi ketika mereka satu kelas itu mereka seragam makanannya, ada sayur, ada ikan, ada telur, ada nasi dengan porsi yang sedemikian, mereka dididik bahwa inilah makanannya. Jadi porsinya itu ada, tujuan yang kedua adalah dari sisi pendidikan tadi, pendidikan dan pengetahuan bahwa ini porsi yang benar itu. Ke depan juga saya akan seperti ini. Itu 2 hal yang paling diinginkan dari dari sisi untuk si diri anak itu sendiri. Yang kedua, proses pemikirannya, mindsetnya memang seperti inilah yang bergizi tadi. Iya. Belum lagi nanti kita efek yang berdampak kepada pemulihan ekonomi, bahwa diambil dari bahan baku yang dari masyarakat sendiri, termasuk Mengelolanya. Ya, mengelola, menambah lapangan kerja segala macam. Jadi hidup ya suasananya itu memang kita lihat dalam perkembangan yang kami pantau itu memang akhirnya banyak menciptakan lapangan kerja baru, dan ini pekerjaan juga bagi kita di Dinas Kesehatan untuk memantau orang-orang ini, ternyata mereka harus dicek kesehatannya. Iya. Ada program yang untuk mencek kesehatannya, betul-betul namanya cek kesehatan gratis. Programnya Pak Presiden juga yang Astacita. Jadi program-program Astacita itu saling berkaitan dan saling mendukung. Betul. Saya salut di pusat sudah dibuat program sedemikian rupa yang memang tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada kolaborasi bersama. Iya. Jadi stunting ini mudah-mudahan kita lihat, ini kan baru berjalan beberapa bulan, ini pasti ada indikator, ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan dari rombongan Ibu Umi ini, nanti berarti makanan gizinya ini harus dievaluasi. Iya, benar, tapi ya saya sepakat Pak, bahwasannya memang makan bergizi gratis ini menjadi sebuah program yang harapannya memang ada keberlanjutan ya Pak ya. Tadi membentuk pola, bahkan dari budaya juga, dan berakhir pada mindset dari para anak ya ke depannya. Ini loh makanan bergizi itu seperti ini. Kemudian seperti ini juga pola kebiasaan yang harus kita bangun, dan pada akhirnya terbiasa. Anak-anak terbiasa untuk mengenal dan mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita jeda kembali ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.